Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba lihat lebih dalam soal topik yang sering bikin bingung kalau lihat berita, kemajuan hak setara. Betul, equal rights ya. Iya, equal rights. Sumber kita kali ini bab 15 dari bukunya Steven Pinker, Enlightenment Now, yang sudah Anda bagikan. Nah, tujuan kita bareng-bareng ini mau coba gali lebih jauh lah, nggak cuma lihat judul berita aja. Kita mau lihat data, tren jangka panjangnya gimana, bukti-bukti soal kemajuan hak setara di dunia yang mungkin agak mengejutkan gitu. Oke, yuk kita bedah bareng. Gimana sih sebenarnya gambaran besarnya soal hak asasi manusia? Ini kalau kita lihat dari kacamata data dan sejarah pencerahan. Persis, fokus kita memang hari ini mencoba lihat melampaui lah ya riak-riak harian itu, gejolak politik sesaat atau berita-berita negatif yang memang sering banget mendominasi perhatian kita. Iya kan? Bab 15 di sumber Anda ini secara spesifik ngajak kita lihat fenomena besar yang dia sebut revolusi hak-hak, rights revolutions. Rights revolutions? Ini bukan cuma slogan, tapi rentetan perubahan fundamental yang akarnya kuat di prinsip-prinsip pencerahan. Ingat kan, inti pencerahan itu kan penggunaan akal budi, terus perluasan lingkaran simpati kita buat ningkatin kesejahteraan manusia. Oke. Nah, diskusi kita bakal eksplorasi gimana prinsip ini pelan-pelan tapi pasti meluas gitu, menjangkau kelompok-kelompok yang dulu mungkin dipinggirkan, bahkan ditindas. Kita akan lihat gimana ide-ide ini bukan cuma konsep abstrak, tapi jadi kekuatan nyata yang dorong perubahan di dunia. Jadi ini semacam proyek pencerahan yang masih jalan terus gitu ya, berkembang terus. Bisa dibilang begitu. Nah, sumber Anda ini kan nyebutin ya, rentetan revolusi hak-hak ini tuh mulai kelihatan banyak dampaknya sejak pertengahan abad ke-20. Kira-kira tahun 50-an gitu. Iya, betul. Sekitar tahun 50-an. Ada gelombang hak sipil, terus disusul hak perempuan, lalu ada pengakuan hak kelompok LGBTQ+, hak anak, bahkan sampai ke perdebatan soal hak hewan juga ya. Lengkap sekali. Pinker di bab 15 ini sama di buku sebelumnya juga, The Better Angels of Our Nature, dia lihat ini sebagai bagian dari tren yang lebih gede lagi, penurunan kekerasan secara umum, dan peningkatan kepekaan kemanusiaan kita secara global. Humanitarianisme. Nah, itu dia. Jadi bukan kejadian-kejadian misah-misah gitu, tapi ada kayak arus di bawahnya yang nyambungin semua ini. Yang menarik di sini, dan ini ditekankan banget di sumber Anda, itu gimana gelombang revolusi hak yang modern ini sebenarnya nyambung dari apa yang bisa kita sebut revolusi kemanusiaan di era pencerahan itu sendiri. Oh, jadi ada benang merahnya ke belakang jauh ya? Jauh. Di abad 17 dan 18 itu kan kita lihat pergeseran besar. Muncul gerakan abolisionisme, lawan perbudakan. Terus orang mulai nolak persekusi karena agama, sama penghapusan hukuman-hukuman kejam yang dulu dianggap ya wajar aja gitu. Wah, iya. Ini poin penting banget, soalnya ini negasin kalau kemajuan HAM itu bukan sesuatu yang otomatis datang gitu aja, bukan turun dari langit. Harus diperjuangin ya? Betul. Ini buah dari perjuangan konkret, perubahan norma sosial yang diusahakan, dan sering banget satu gerakan hak itu bisa ngasih inspirasi, buka jalan, bahkan nguatin gerakan hak yang lain. Jadi kayak ada efek domino positif gitu loh. Efek domino positif? Wah, ini cara lihat yang menarik. Coba kita lihat salah satu domino penting ini. Hak sipil. Sumber Anda akan kasih data spesifik ya, soal kemajuan komunitas Afrika Amerika di Amerika Serikat. Ini kan sering jadi contoh kalau diskusi hak sipil. Fokus utama seringkali. Kalau kita tarik garis waktu yang panjang, datanya emang nunjukin perubahan yang dramatis banget. Misalnya, tingkat kemiskinan nih. Tahun 1960, itu angkanya 55% loh. Lebih dari setengah komunitas hidup di bawah garis kemiskinan. Tinggi sekali itu. Tapi coba, lihat di tahun 2011, udah turun jadi sekitar 27,6%. Itu penurunannya signifikan banget ya. Lebih dari separuhnya hilang dalam waktu sekitar 50 tahun. Dan ini nggak cuma soal duit aja. Iya, bukan cuma ekonomi ya. Bukan. Data harapan hidup juga ceritanya mirip. Coba bayangin, awal abad ke-20, tahun 1900, harapan hidup rata-rata orang Afrika Amerika cuma 33 tahun. Cuma 33? Pendek banget. Pendek banget. Itu ketinggalan jauh. 17,6 tahun dibanding orang kulit putih Amerika waktu itu. Tapi lompat ke 2015, angkanya naik jadi 75,6 tahun. Wow. Kesenjangannya sama kulit putih jadi tipis banget, kurang dari 3 tahun.
Ini bukan cuma angka statistik loh ya. Ini nunjukin perbaikan mendasar soal akses ke dokter, gizi, sanitasi, kondisi hidup pokoknya. Benar-benar transformasi ya. Dan ada satu detail di sumber yang menurut saya cukup nonjok gitu. Kalau udah umur 65 tahun, harapan hidup orang Afrika Amerika sekarang ini malah sedikit lebih panjang dibanding kulit putih Amerika di umur yang sama. Nah, itu menarik. Mungkin ada faktor ketahanan ya atau gaya hidup di usia tua. Bisa jadi. Terus selain itu, lihat juga tingkat buta huruf. Dari 45% yang, wah kaget juga ya, lihat angka segitu di tahun 1900, sekarang angkanya udah praktis nol. Ini kan fondasi penting banget buat kemajuan lain. Betul, pendidikan dasar itu kunci. Sumber Anda, bab 15 ini, juga nyebutin sekilas soal kesenjangan yang makin sempit dalam hal kesiapan anak masuk sekolah, bahkan tingkat kebahagiaan yang dilaporin. Walaupun detailnya ada di bab lain katanya. Nah, kalau kita rangkai semua data ini ya, kelihatan banget kemajuannya tuh banyak sisi gitu, multifaset, menyentuh banyak aspek kehidupan. Nggak cuma satu doang. Bukan cuma kemenangan politik atau undang-undang aja, kayak hak sipil yang penting banget itu, tapi ini soal peningkatan nyata kualitas hidup sehari-hari, kesejahteraan yang dirasain langsung. Oke. Ini manifestasi konkret dari semangat pencerahan tadi. Gimana pengetahuan, akal budi, sama sumber daya itu bisa dipakai secara sadar buat ngurangin penderitaan dan ketidaksetaraan yang sistemik. Tapi gimana kita naruh data jangka panjang ini sama fenomena yang lebih baru ya? Misalnya sumber Anda kan nyinggung soal populisme, kebangkitan figur kayak Trump gitu. Apa ini nggak nunjukin arahnya balik lagi? Itu pertanyaan penting banget dan sumber Anda nawarin perspektif yang menarik ya. Menurut analisis Pinker di bab 15 ini, fenomena kayak gitu sebaiknya jangan buru-buru dianggap pembalikan total dari tren kemajuan hak setara yang udah jalan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kalau kita tarik dari revolusi kemanusiaan. Jadi bukan berarti gagal gitu ya? Analisis di sumber ini lebih ngelihat ini sebagai gejala mobilisasi kelompok demografi tertentu yang mungkin merasa cemas, dirugikan, atau ketinggalan sama perubahan sosial, ekonomi, budaya yang cepat banget. Merasa terancam mungkin ya? Bisa jadi. Merasa dunianya terancam oleh perluasan hak dan pengakuan ke kelompok lain. Jadi ini lebih dilihat sebagai reaksi atau resistensi terhadap tren jangka panjang, bukan pembatalan tren itu sendiri. Tentu aja, penting nih kita tekanin di sini, kita cuma ngelaporin dan bahas analisis yang ada di sumber Anda ya, bukan ngambil posisi politik. Siap, siap. Netralitas penting. Betul. Oke, poin bagus soal perspektif jangka panjang lawan reaksi jangka pendek. Nah, sekarang kita geser yuk ke revolusi hak lain yang juga gede banget dampaknya. Kemajuan hak perempuan sama perjuangan global lawan kekerasan terhadap perempuan. Sumber Anda nyorot momen penting nih, Dek. Deklarasi PBB soal penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993. Kenapa ini dianggap penting banget? Deklarasi 1993 itu jadi tonggak sejarah karena pertama kalinya secara jelas dan lengkap di tingkat internasional, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan itu didefinisikan dan dikutuk. Jadi dikasih nama gitu ya? Ya, dan ini bukan cuma soal kekerasan fisik yang kelihatan mata aja, tapi cakupannya luas banget. Perkosaan, termasuk dalam perkawinan, pelecehan seksual, kawin paksa dan kawin anak, praktik bahaya kayak mutilasi genital perempuan atau FGM. FGM? Ya, terus pembunuhan demi kehormatan atau honor killings, KDRT, sampai ke kekejaman spesifik yang targetnya perempuan pas ada konflik bersenjata. Dengan adanya deklarasi ini, PBB dan komunitas internasional itu netapin sebuah norma global bahwa tindakan-tindakan ini nggak bisa ditolerir dan ini pelanggaran HAM. Menetapkan norma global. Nah, sumber Anda terus bikin perbandingan yang menarik nih. Disebutin gimana kampanye global yang ngandelin tekanan moral sama rasa malu atau shaming itu secara sejarah terbukti efektif buat ngurangin atau bahkan ngilangin praktek-praktek ngeri lainnya. Contohnya apa aja tuh? Contohnya perbudakan, terus praktek ngikat kaki perempuan di Tiongkok dulu, sistem apartheid di Afrika Selatan, bahkan hal kayak bajak laut sama penggunaan senjata kimia dalam perang. Ini kayak ngasih harapan ya, kalau norma global tuh emang bisa berubah, bahkan buat praktek yang udah dalam banget akarnya. Analoginya kuat banget itu. Dan ini nyambung ke contoh spesifik yang dibahas di sumber Anda soal FGM atau mutilasi genital perempuan tadi. Iya, gimana tuh soal FGM? Agak kompleks ya. Praktik ini masih kejadian di sekitar 29 negara di Afrika, plus beberapa komunitas di Asia sama Timur Tengah. Ini fakta sedihnya. Masih banyak ya ternyata? Masih. Tapi
ada sisi lain yang ngasih harapan. Di sebagian besar negara di mana FGM masih dipraktikin, mayoritas penduduknya sekarang secara terbuka bilang menentang praktik itu. Ini pergeseran norma internal yang penting banget. Oh, jadi di dalam masyarakatnya sendiri udah mulai ada penolakan. Tepat. Dan perubahan sikap ini mulai kelihatan di data. Angka kejadian FGM secara global katanya udah turun sekitar 1/3 dalam 3 dekade terakhir. Ini bukan penurunan kecil loh. Lumayan signifikannya 1/3? Signifikan. Terus lagi tahun 2016, Parlemen Pan-Afrika itu badan legislatif regional yang penting, secara resmi dukung pelarangan total FGM di seluruh benua Afrika. Ini nunjukin ada kemauan politik di tingkat atas juga. Wah, luar biasa. Ngelihat praktek yang udah begitu nempel di tradisi dan budaya tertentu, mulai kikis gini, rasanya kayak nonton pergeseran lempeng tektonik sosial ya, walaupun pelan. Memang. Dan ini munculin pertanyaan penting, kayak yang Anda singgung tadi. Apa sih sebenarnya mesin penggerak di balik perubahan norma sosial yang dalam kayak gini? Nah iya, apa tuh? Sumber Anda ngasih indikasi kalau ini kombinasi beberapa faktor yang saling nguatin. Peningkatan kesadaran lewat pendidikan formal dan informal, kampanye publik yang jalan terus, penguatan hukum di tingkat nasional yang larang praktik itu, plus tekanan dan dukungan dari norma dan perjanjian internasional. Jadi keriokan gitu ya? Betul, pertarungan di banyak lini. Kisah FGM ini jadi studi kasus yang nunjukin kalau praktek bahaya yang udah umur ratusan tahun pun bisa ditantang dan diubah lewat usaha kolektif yang gigih sama perubahan cara pandang masyarakat global. Perubahan cara pandang. Nah, ini kayaknya jembatan yang pas buat masuk ke konsep kunci berikutnya yang dibahas di bab 15 ini. Soal muncul dan nyebarnya apa yang disebut nilai-nilai emansipatif. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya apa? Tentu, nilai-nilai emansipatif dalam konteks yang dibahas Pinker ini itu ngacu ke seperangkat keyakinan sama prioritas yang nekenin kebebasan individu buat bikin pilihan hidupnya sendiri. Kebebasan individu ya? Iya, otonomi pribadi dan yang penting banget, kesetaraan kesempatan buat semua orang. Nggak peduli gender, ras, orientasi seksual, atau latar belakang lain. Ini nilai-nilai yang naruh individu dan hak-haknya di pusat, bukan lagi kelompok, tradisi, atau otoritas absolut. Oke, jadi semacam pembebasan individu dari kungkungan tradisi atau kelompok gitu ya. Sumber Anda ngacu ke data visual, gambar 15.6 di buku aslinya, yang kita nggak lihat di sini tapi bisa kita bayangin trennya, nunjukin kalau nilai-nilai liberal atau emansipatif ini cenderung naik dari waktu ke waktu, terutama di negara yang lebih maju ekonomi dan sosialnya. Dan disinilah jadi sangat menarik, sumber ini nekenin kalau motor utama dari pergeseran nilai ini kayaknya pergantian generasi. Nah, itu dia. Generasi yang lebih muda cenderung lebih kuat pegang nilai-nilai ini dan bawa ke depan pas mereka makin tua dan gantiin generasi sebelumnya. Ini kayak nonton peta perubahan budaya yang gerak di depan mata kita ya. Persis, pergeseran antar generasi ini mekanisme fundamental perubahan budaya jangka panjang. Dan yang lebih menarik lagi, bab 15 ini terus bahas berbagai korelasi antara tingginya tingkat nilai-nilai emansipatif di suatu masyarakat sama berbagai indikator positif lainnya. Oh ya? Ada hubungannya sama apa aja tuh? Negara-negara di mana nilai-nilai ini lebih dominan cenderung nunjukin beberapa ciri khas. Sumber Anda nyebutin beberapa korelasi kuat nih. Misalnya? Masyarakat dengan nilai emansipatif tinggi cenderung lebih makmur secara ekonomi, PDB per kapitanya lebih tinggi. Terus tingkat pendidikan rata-ratanya lebih tinggi, lebih banyak orang tinggal di kota atau urbanisasi, tingkat kesuburannya lebih rendah atau keluarga lebih kecil. Oke. Dan menariknya, lebih sedikit praktek kawin antar sepupu yang sering dihubungin sama masyarakat yang lebih komunal dan tertutup. Itu baru sebagian ya? Masih ada lagi korelasinya? Masih ada, masyarakat ini juga cenderung lebih damai baik di dalam maupun keluar. Lebih demokratis sistem politiknya, tingkat korupsinya lebih rendah, angka kejahatan kekerasan, sama frekuensi kudeta militernya lebih jarang. Wah, banyak ya. Struktur ekonominya pun cenderung beda, lebih basisnya jaringan perdagangan yang kompleks dan terbuka, bukan model ekonomi ekstraktif kayak tambang atau kebun gede yang hasilnya sering cuma dinikmatin sedikit elit. Polanya cukup konsisten ini. Wow, banyak banget korelasinya. Tapi sumbernya pasti ngingetin juga kan soal jebakan korelasi sama kausalitas. Mana yang sebab, mana yang akibat. Tentu saja, wajib itu. Apa kemakmuran bikin nilai emansipatif atau sebaliknya? Atau dua-duanya saling pengaruh? Pasti. Sumber Anda hati-hati banget soal ini dan ngakuin kalau hubungan sebab akibatnya kompleks. Banyak faktor ini jelas saling kait dalam lingkaran umpan balik. Kayak ayam sama telur ya? Kita dorong inovasi,
gitu terus. Susah ngurainnya mana duluan secara pasti. Tapi di tengah kerumitan ini, sumber Anda nyorot satu faktor yang argumennya cukup kuat buat dianggap punya peran kausal yang signifikan dalam dorong nilai emansipatif dan kemajuan hak. Apa tuh faktornya? Faktor itu adalah pendidikan. Pendidikan lagi ya. Kenapa pendidikan dianggap punya peran kausal yang kuat banget di sini? Argumennya gini, pendidikan, apalagi yang berkualitas dan terbuka, itu ngelakuin beberapa hal penting. Pertama, dia bantu bongkar tahayul sama keyakinan bahaya yang sering jadi dasar penindasan. Contohnya? Misalnya, ide kalau ras tertentu lebih hebat, kalau pemimpin punya hak ilahi, atau kalau perempuan kodratnya lebih rendah. Kedua, pendidikan buka wawasan kita ke budaya dan cara pandang lain, numbuhin empati sama pemahaman lintas kelompok. Ketiga, dia kasih kita alat berpikir kritis buat mempertanyakan otoritas yang semena-mena dan dogma yang nggak masuk akal. Keempat, dia bisa ngajarin skill resolusi konflik tanpa kekerasan. Oke, masuk akal. Menurut argumen di sumber ini, pencerahan-pencerahan individu lewat pendidikan inilah yang secara kolektif ngelawan kecenderungan manusia buat nurut aja sama otokrat atau ikut permusuhan antar kelompok yang rusak. Walaupun tentu aja kita juga harus realistis ya, sistem pendidikan itu sendiri bisa aja disalahgunain sama rezim otoriter buat nyebar propaganda mereka. Iya, ada sisi itunya juga. Oke, jadi pendidikan sebagai katalis perubahan nilai dan perluasan hak. Kalau kita tarik semua benang merah ini, jadi apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Gimana data dan analisis dari bab 15 ini relevan sama hidup kita sekarang? Rasanya kemajuan ini walau nyata di data jangka panjang, sering banget terasa jauh atau malah nggak kelihatan ya di tengah ruwetnya masalah dunia sekarang. Itu poin yang valid banget, relevansinya mungkin ada di beberapa level ya. Pertama, ngertiin tren jangka panjang ini ngasih kita konteks. Ini bantu kita lihat kalau masalah-masalah yang kita hadapin sekarang, ketidaksetaraan, diskriminasi, kekerasan, walaupun serius, itu bukan kondisi dunia yang statis, yang nggak bisa berubah. Jadi ada harapan gitu ya? Data nunjukin kalau manusia, lewat usaha sadar yang diinspirasi akal budi dan empati, semangat pencerahan itu, ternyata udah berhasil bikin kemajuan signifikan buat ngurangin penderitaan dan memperluas lingkaran hak. Ini bukan berarti kita bisa santai, justru sebaliknya. Ini nunjukin kalau perubahan positif itu mungkin dan layak diperjuangin. Oke. Terus yang kedua? Kedua, buat Anda yang mungkin udah capek sama siklus berita negatif melulu, ngelihat data jangka panjang ini bisa jadi semacam momen aha gitu. Ternyata, di balik semua kebisingan itu, ada arus kuat menuju kondisi yang lebih baik, walaupun jalannya emang nggak lurus dan banyak tantangannya. Jadi ini semacam pengingat kalau optimisme yang dasarnya data, itu bukan naif, tapi bisa jadi realistis kalau kita lihat gambaran besarnya ya. Bisa dibilang gitu, ini nguatin gagasan inti dari sumber Anda. Kemajuan itu bukan takdir atau hadiah kosmik. Dia itu pencapaian manusia yang rapuh. Rapuh ya? Rapuh. Hasil dari penerapan ide-ide pencerahan dalam praktek nyata lewat perjuangan, advokasi, perubahan hukum, pergeseran norma. Dan justru karena dia rapuh, dia butuh pembelaan dan usaha terus-menerus dari kita semua, biar nggak mundur atau hilang sama sekali. Ini bukan cuma tanggung jawab generasi lalu, tapi juga kita sekarang dan generasi nanti. Baik, mari kita coba rangkum inti dari penelusuran mendalam kita terhadap bab 15, Enlightenment Now ini. Sumber ini nyajiin argumen kuat, didukung data, bahwa lepas dari berbagai tantangan dan kemunduran yang sering jadi berita utama, ada tren jangka panjang yang jelas menuju perluasan hak setara secara global. Kemajuan ini digerakin sama serangkaian revolusi hak-hak yang akarnya di prinsip pencerahan, kelihatan dalam perbaikan nyata di bidang hak sipil, hak perempuan, dan lainnya. Terus didorong juga sama pergeseran nilai ke arah emansipasi yang lebih besar, di mana pendidikan punya peran kunci. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin kita bisa renungin satu hal yang muncul dari diskusi ini ya. Sumber Anda kan nunjukin korelasi yang kuat banget antara tingkat pendidikan suatu masyarakat, kemakmurannya, sama sejauh mana nilai-nilai emansipatif yang dukung hak setara itu berkembang. Ya, kuat banget korelasinya. Kalau hubungan ini emang signifikan, bahkan mungkin kausal kayak yang diargumenin buat pendidikan, apa implikasinya buat strategi kita ke depan? Di mana titik ungkit atau leverage point yang paling efektif kalau kita mau terus dorong perluasan hak setara secara global? Pertanyaan bagus tuh. Apakah fokusnya ke akses pendidikan berkualitas, atau pembangunan ekonomi yang inklusif,
penguatan institusi demokrasi, atau mungkin kombinasi semuanya. Mikirin di mana energi sama sumber daya kita paling ngefek, mungkin jadi pertanyaan penting buat kita bawa pulang dan renungin lebih lanjut. Terutama pas kita lihat wilayah-wilayah di dunia yang kayaknya masih ketinggalan nih dalam gelombang kemajuan ini.